Jadi burung yang jinak itu cenderungnya itu gampang keluar ngekek, durasinya panjang. Ataupun kalau dia nggak ngekek durasi panjang, itu bisa lebih gacor Omku gitu dibanding burung yang kembali lagi di my channel, masih bersama Sagar Jos channel tentunya. Di konten kali ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Untuk pertanyaan yang saat ini mau saya buatkan videonya adalah, Bang minta tips rawatan untuk lovebird agar ngekek panjang. Lovebird saya sudah dirawat lama, tak kunjung ngekek panjang. Pertanyaannya demikian. Oke, belum masuk ke dalam tips perawatan lovebird agar ngekek panjang, yang perlu diperhatikan atau hal yang paling utama sebelum ke tips adalah proses pemilihannya. Dari proses pemilihan ini, pemilihan yang tepat atau materi yang tepat lovebird-nya itu akan menentukan juga dari hasilnya. Jadi agar rawatannya tidak sia-sia, dari awal kita harus mencari bahan yang prospek, itu minimal durasi sekian, kemudian dia terahnya jelas gitu, terahannya jelas gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan Omku. Nah setelah itu barulah kita masuk ke perawatan, karena dengan pemilihannya yang baik akan menentukan hasilnya gitu. Untuk tips pemilihan di kios kan sudah saya paparkan tuh di konten sebelumnya. Dan kali ini untuk tipsnya, kita masuk ke tipsnya. Itu tipsnya secara umum mungkin sudah banyak yang bahas ya di channel-channel yang lain. Cuman sekarang ini versi saya, itu tidak niat menggurui, tapi ini hal yang sering saya lakukan. Yang pertama itu proses pengembunan. Rupanya untuk pengembunan ini sangat signifikan sekali Omku. Jadi untuk napas juga itu lebih bagus ya kalau kita rajin ngembun ke burungnya. Kemudian untuk secara mental atau secara naluri si burung tersebut ke alamnya itu kena gitu ya. Itu jadi untuk pengembunan ini sangat bagus juga dalam proses agar lovebird ini ngekek panjang. Kemudian yang kedua itu adalah pengumbaran Omku. Jadi otot-otot sayapnya itu agar agar terlatih gitu, lebih strong gitu untuk ngekeknya. Jadi powernya juga ada, stabil gitu. Itu juga hal yang sering saya lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan ini yang sepele sekali sih, pakan yang nutrisinya cukup beserta sangkar yang bersih gitu, kebersihannya itu harus dijaga juga seperti itu. Bagaimana mau ngekek panjang kalau si lovebird ini sakit, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lagi dalam hal pemasteran Omku, dalam pemasteran ini seringkali kita tuh suka rubah gitu. Sementara belum tentu si lovebird ini cocok dengan masteran itu, atau barangkali dengan masteran yang A itu udah cocok, cuman kitanya kurang jeli gitu. Contohnya lovebird ini sudah dimasterin masteran A, cuman karena kitanya nggak sabaran, wah ada lagi nih masteran yang baru,
kita pakai lagi gitu, padahal itu burung udah masuk ke memorinya untuk nada tersebut gitu, cuman kita suka rubah-rubah. Nah itu juga apa namanya, wajib diperhatikan untuk yang seperti itu. Jadi si masteran yang tepat juga bisa menunjang ke nada ngekeknya seperti itu. Dengan masteran ngekek panjang, nadanya hampir mirip-mirip dia punya, si Lopet itu punya nadanya mirip juga, jadi itu akan lebih cepat seperti itu. Dan pemasterannya saya biasanya dilakukan itu di malam hari sampai ke pagi hari dengan suara yang lirih tentunya, biar nggak ganggu juga untuk istirahatnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk apa namanya, mental ya. Untuk Lopet yang bermental bagus itu biasanya akan cepat juga gacor dan ngefek panjangnya. Dalam artian burungnya itu misal mentalnya bagus seperti apa, jadi ada orang nih, kita misal sedang ngopi duduk, dia mau ngekek itu, ada kita gak jadi. Nah itu kan mentalnya nggak bagus tuh. Nah itu dengan cara apa ya Omku? Ya itu bisa kita dibiasakan untuk dekat dengan manusia gitu. Misal kita saat memandikan, kemudian kita jemur, itu bisa di pinggir jalan, atau kita gantungkan itu yang banyak lalu lalang orangnya lah di rumah itu biar membiasakan si burung itu mentalnya ada gitu, dalam artian mental di rumah gitu. Nah seperti itu. Jadi faktor kebiasaan juga mempengaruhi Omku. Jadi bagaimana burung mau ngekek panjang depan kita gitu, kita sambil ngopi mau nikmatin, tapi burungnya jarang kita latih gitu. Nah kita kan bisa aja latih dengan cara kita sambil ngopi, kita pancing-pancing tuh, siul-siul atau cetek-cetek gitu kan ya. Itu kan bisa dilakukan. Itu juga berguna buat apa ya, untuk tips ngefek panjang gitu, untuk melatih mentalnya. Bila mana ditaruh di jalan, pinggir jalan gitu, kita sambil tunggu, itu pun kan lalu lalang orang kan bisa melatih ya, wah biar berani gitu, mentalnya bagus. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang seperti apa? Faktor lingkungan yang Lopetnya itu di rumah itu banyak yang ngekek panjang gitu. Kalau nggak banyak pun ada satu lah yang ngekek panjang. Itu masteran alami Omku, malah itu lebih bagus. Jadi burung bahan kita itu burung yang ngekeknya panjang, kita ablak, jadi itu dengan alami akan menyerap masuk gitu, itu malah lebih bagus gitu. Tapi bila mana tidak ada, bagaimana Bila mana tidak ada kan pakai apa ya, alternatif yang tadi dimasterin gitu kan. Itu seperti itu, kita pancing-pancing itu juga bisa. Karena sesuai riset saya, burung yang notabene tidak jelas itu perahannya ya, karena lingkungan rumahnya itu banyak yang ngekek panjang, sudah saya buktikan itu burung bisa ngekek panjang. Nah itu kan faktor kebiasaan, lingkungan gitu mempengaruhi gitu untuk ngekek panjang, dan ini enggak 1-2 kali terjadi gitu. Padahal si indukan ini saya nggak tahu itu ngekeknya berapa, tapi kok anakannya itu bisa 1 menit gitu. Ini kan hal yang aneh gitu. Padahal perahannya saya nggak jelas, tapi karena lingkungannya banyak yang ngekek panjang, itu bisa mempengaruhi Omku. Seperti itu faktornya, faktor lingkungan. Selanjutnya itu burung sering latih dalam artian kita bolehlah kita track bareng teman-teman, atau kita langsung gantang juga. Itu pun bisa memicu si Lopet ini cepat ngekek panjangnya gitu. Misal kita bawa itu burung ke rumah teman, kita track bareng-bareng sambil ngopi, burung kita itu durasinya 20, nggak nyangka itu bisa aja dengan kita di track itu ada yang ngekeknya 1-2 menit. Itu pulang ke rumah bisa dilihat deh hasilnya,
itu burung biasanya terpicu untuk menaikkan ngekeknya, durasi ngekeknya itu bisa memicu juga, atau kita langsung ke gantangan juga bisa. Itu sering saya buktikan, burung jadi tambah gacor gitu pulang sedari gantang gitu. Itu tips dari saya, itu kalau bisa digantang gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya, burung itu ternyata setelah saya pelajari, burung yang ngekek panjang itu rata-rata burungnya semi jinak omku. Jadi untuk burung yang giras, tapi tidak semua sih, omku bisa lihat deh, durasinya itu padahal ada potensi ngekek panjang, tapi karena giras ya, itu biasanya durasinya nggak maksimal. Omku bisa lihat deh. Tapi burung yang jinak, dalam artian nggak jinak sekali ya, semi jinak deh, itu lihat deh, pasti durasinya itu bisa maksimal. Buktikan saja, burung yang jinak itu rata-rata seperti itu, rata-rata ya, nggak semua, tapi saya perhatikan seperti itu. Burung yang giras, gerabagan, itu untuk ngekek panjangnya itu kurang gitu, kurang, malah cuma kuak-kuak, teriak-teriak doang gitu banyaknya. Tapi kalau yang nurut itu cenderungnya itu mau dia mengeluarkan durasinya gitu. Makanya itu burung harus kita bikin jinak gitu, mengenal kita, mengenal orang gitu, mengenal lingkungan. Jadi jinaknya pun jangan sampai jinak sekali, karena pada saat dilombakan atau mau ngekek lihat kita malah turun. Nah ini juga kan omku semua juga bisa memperhatikan deh nanti. Jadi burung yang jinak itu cenderungnya itu gampang keluar ngekek, durasinya panjang. Ataupun kalau dia nggak ngekek durasi panjang, itu bisa lebih gacor omku itu dibanding burung yang gerabakan atau giras seperti itu. Kemudian burung ini yang selanjutnya tips dari saya itu sering disendirikan. Itu ada waktunya deh untuk disendirikan. Contoh bila mana ada kolam di rumahnya omku, atau di kamar mandi juga bisa, alternatif di kerucukan air deh, itu burung simpan aja sendiri. Jadi dia bisa melatih gitu, melatih dia ngekek panjang, mengeluarkan durasinya. Bila mana banyak burung belum berani ya, jadi kita latih dulu tuh, disendirikan. Itu omku bisa pantau tuh, oh ternyata kemarin durasinya 10 detik, besoknya oh jadi 30, oh berangsur-angsur begitu. Itu omku bisa pantau sendiri. Jadi tempat yang nyaman juga mempengaruhi untuk agar luput ngekek panjang. Makanya si burung diberi kesempatan juga, ruang untuk agar menyusun lagunya lah, menyusun ngekeknya gitu, melatih ngekeknya, melatih bunyinya, dia perlu ruang gitu. Itu sih dari saya untuk agar luput ngekek panjang. Jadi mungkin di narasumber yang lain ada yang berbeda, cuman kan tetap yang saya katakan dari awal tujuannya sama ya, agar lopet ini ngekek panjang. Dan ini versi saya dan tidak niat menggurui sama sekali, saya hanya share pengalaman, hanya niat berbagi, demikian sih. Oke, itu mungkin dari saya ya, paparan untuk agar lopet ngekek panjang, yang mulai dari proses pengembunan, pengumbaran, pemasteran dan lain-lain sudah saya paparkan. Intinya semoga bermanfaat, dan sekali lagi semoga sukses untuk kita semua. Lovebird-nya selalu juara, lovebird-nya tambah ngekek, durasinya tambah panjang. Dan terima kasih, salam ngekek.